Rasa khawatir merupakan sebuah fitrah yang seringkali hadir di dalam diri manusia. Perasaan ini kerap membuat hidup tidak tenang dan menjadi stagnan sebab memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Melalui kisah Rasulullah SAW, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan ibunda Nabi Musa alaihissalam, kita bisa belajar bagaimana menghalau rasa khawatir untuk senantiasa menyandarkan diri dan bertawakal pada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Khalifah yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sekian banyak doa, diantaranya adalah doa agar kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesedihan dan kegundahan, kekhawatiran, kegelisahan. Doa yang diajarkan Nabi dan menjadi wirid bagi kita semuanya, bahkan kita diminta untuk mewiridkannya setiap hari, adalah doa yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Para ulama menyampaikan bahwa beda antara ham dan hazan atau huzan. Ham adalah sebuah kegelisahan yang berhubungan dengan sesuatu yang sekarang dan yang akan terjadi. Adapun huzan atau hazan adalah kesedihan yang itu berhubungan dengan sesuatu yang telah berlalu. Peristiwa-peristiwa yang telah berlalu yang menyisakan rasa sedih itu adalah huzan. Ini adalah merupakan dua hal yang otomatis hilang dari para penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Karenanya ketika Allah berfirman tentang penghuni surga, Allah menyampaikan bahwa mereka itu adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak punya rasa sedih. Rasa takut terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan rasa sedih terhadap apa yang telah berlalu. Karena kita dalam penghuni surga, maka di dunia orang beriman pun diminta untuk berlatih itu. Walau tidak mungkin hilang semuanya, tidak mungkin hilang 100%. Pemirsa Khalifah, bagi orang tua, anak adalah segalanya. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Selain rasa sayang yang tercurah begitu besar, kekhawatiran pun seringkali muncul pada diri orang tua. Ya, mereka khawatir terhadap keselamatan hingga bagaimana nanti masa depan si anak. Melalui kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita bisa belajar mengatasi kekhawatiran kita kepada anak. Suatu malam, Fir'aun, raja Mesir yang selalu ingin dipandang agung oleh masyarakatnya, bermimpi. Ada api yang berada dari arah Baitul Maqdis membakar rumah-rumah bangsa Mesir, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Ia bangun tidur dengan rasa takut. Fir'aun pun langsung mengumpulkan ahli nujum untuk menafsirkan mimpinya. Para ahli nujum memaknai mimpi tersebut dengan berkata bahwa akan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang membinasakan Mesir dan menumbangkan posisi Fir'aun sebagai raja. Mendengar tafsir mimpi tersebut, Fir'aun pun panik dan khawatir. Ia segera memberi perintah untuk membunuh seluruh bayi laki-laki dari Bani Israel. Namun, pejabat Mesir khawatir regenerasi budak jika semua bayi Bani Israel dibunuh. Fir'aun pun merevisi bahwa pembunuhan bayi laki-laki dilakukan 2 tahun sekali. Jika Nabi Harun selamat karena lahir bukan di masa pembunuhan, berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Musa alaihissalam lahir di tahun Fir'aun membayi laki-laki. Rasa khawatir terus-menerus mendera ibu Musa alaihissalam. Ia khawatir terhadap keselamatan dan hidup anak laki-lakinya tersebut. Maka kekhawatiran luar biasa menyelimuti bundanya. Dan Quran menyampaikan ini, mengabadikan tentang kesedihan sang bunda ini
Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi orang-orang beriman dari kegundahan, dari kesedihan, dari kekhawatiran. Karena Allah mengajari, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami mewahyukan kepada ibunya Musa. Jadi ibu Musa yang sedang khawatir itu oleh Allah diberikan ilham, an arbi'i, agar silahkan disusui wahai bunda. Jadi untuk para ibu yang masih menyusui, maka menyusui itu ternyata manfaatnya bukan hanya untuk sang bayi, tapi ternyata manfaat buat bundanya. Bukankah keadaan ini dipotret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi Quran ingin memotret sebuah sisi yang lain, bahwa ternyata menyusui itu juga manfaat bagi bundanya. Di antaranya adalah ketika bunda menyusui itu, maka itu akan lebih menenangkan hati sang bunda. Bukankah kisah Musa dan ibunya ini dipotret ketika ibunya sedang sangat gelisah, ibunya sedang sangat khawatir tentang keselamatan Musa? Maka ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan an arbi'i, maka susuilah dia wahai bunda. Berikan dia nutrisi, disusui langsung oleh bundanya. Kemudian Allah kembali mengilhamkan ibunda Musa alaihissalam untuk menaruh anaknya ke dalam peti untuk dilarungkan ke sungai. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Kalau kamu takut, kalau kamu masih takut tentang anakmu ini, maka larunglah ia di sungai. Falqihi fil yam, wala takhafi, wala tahzani. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ayat ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur sang bundanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar seseorang melakukan aktivitas yang meringankan kesedihan, yang meringankan kekhawatiran. Jadi harus melakukan aktivitas yang meringankan kekhawatiran. Kemudian setelah itu orang-orang beriman itu yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat itu diminta untuk menjalankan perintah Allah dan diminta untuk yakin pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan perintah Allah adalah falqihi fil yam, maka larunglah dia di sungai. Secara logika sebenarnya tidak masuk, karena logikanya kalau seorang ibu takut pada keselamatan anaknya akan dipeluk erat-erat, makin takut makin dipeluk erat. Tapi karena ini perintah Allah, maka dijalani saja. Walau dia bertentangan dengan logika manusia, tapi yang paling benar pasti adalah perintah Allah SWT. Maka justru diminta untuk dilepaskan, bukan dipeluk, dilepaskan. Justru di sanalah nanti adanya keselamatan sang anak. Kemudian dihibur oleh Allah dengan kalimat-kalimat wahyu. Maka wala takhafi, wala tahzani, jangan takut, jangan sedih. Penting kalimat-kalimat itu untuk disampaikan. Inna radduhu ilaik, kami akan mengembalikan ia kepadamu wahai bunda. Itu janji Allah SWT. Jadi percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa sebagai orang beriman, seharusnya semua masalah, kekhawatiran, dan kegelisahan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah punya rencana terbaik dan akan melindungi umatnya yang beriman. Pemirsa Khalifah, sesungguhnya apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya adalah untuk mempersiapkan anak-anak untuk dapat hidup mandiri. Pada proses membentuk anak yang mandiri, kerap timbul kekhawatiran orang tua akan masa depan anak-anaknya kelak. Terutama saat orang tua tidak lagi bisa menjaga dan membimbingnya, maka tak sedikit orang tua yang menyiapkan begitu banyak harta untuk anak-anaknya. Namun bagi Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ia punya cara untuk menghilangkan rasa khawatir terhadap masa depan anak-anaknya dengan mewariskan sesuatu yang sangat penting, melebihi harta sekalipun. Apakah itu? Inilah kisah lengkapnya. Umar
bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang terkenal bijaksana, terutama dalam memakmurkan masyarakatnya. Diangkat menjadi khalifah selama 3 tahun bukan berarti hidupnya bergelimang harta sebagaimana pejabat negara lainnya. Sebaliknya, suami dari Fatimah binti Abdul Malik ini mendidik keluarganya dalam kesederhanaan. Orang-orang pun kerap bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang warisan yang ia tinggalkan pada anak-anaknya. Maka ia menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka takwa kepada Allah. Jika mereka menjadi orang-orang yang saleh, maka Allah yang akan mengurus mereka. Jika tidak menjadi orang-orang yang saleh, maka aku tidak akan menolong mereka untuk bermaksiat kepada Allah." Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, saat dia punya anak banyak, anak dia total 17 orang. Ketika melihat anak-anaknya dalam keadaan penampilannya sangat menyedihkan, kemudian menunjukkan betapa kekurangannya mereka, padahal ayahnya adalah khalifah, maka Umar bin Abdul Aziz juga menangis, orang tua menangis. Tapi dia ingin menyampaikan pada anak-anaknya tentang masa depan ekonomi mereka. Karenanya Umar bin Abdul Aziz memberikan pelajaran pada anak-anaknya sekaligus pelajaran untuk kita semuanya, di mana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kalau ada yang menjadi hak kalian, pasti ayah sampaikan pada kalian. Artinya kalau ini bukan hak kalian, tidak sampai pada kalian. Ayah tidak mungkin memberikan kalian yang bukan menjadi hak kalian, menzalimi orang. Kemudian beliau mengatakan bahwa, kata beliau, tidak usah khawatir, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin." Sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan Alkitab, yang akan mengurusi dan membela, menolong orang-orang yang soleh. Ini berarti keyakinan lagi. Sepanjang ayahnya, bapak ibunya adalah orang-orang yang soleh, anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh dan anak yang baik, maka kapanpun ayah ibunya tiada, kalau meninggal lebih dahulu, maka anak-anaknya langsung diurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakah yang lebih baik? Kita diurusi oleh Allah atau diurusi oleh manusia yang sangat terbatas kemampuannya? Itu tentu tidak ada bandingannya. Dan amal soleh yang diwariskan Umar bin Aziz kepada anak-anaknya pun terbukti beberapa tahun setelah kepergiannya. Karenanya begitu Umar bin Abdul Aziz meninggal, maka sejarah menyebutkan anak-anak Umar bin Abdul Aziz yang tadinya berkekurangan, mereka kelak menjadi donatur besar. Mereka bersodakoh dengan angka yang besar-besar, menunjukkan bahwa mereka diberikan Allah melimpahnya harta yang halal. Seusai peristiwa perang Uhud, di mana kemenangan jatuh pada tangan pasukan kafir Quraisy, saat itu umat muslim berada pada kondisi amat letih. Hampir seluruh tubuh mereka terluka. Bahkan Rasulullah SAW mendapati gigi serinya pecah dan tangan kanannya terluka akibat menghalau serangan musuh. Kemenangan mutlak yang diraih kafir Quraisy ini rupanya membuat umat muslim bersikap siaga dan berantisipasi. Pasukan muslim pun mengejar pasukan kafir Quraisy, sebab khawatir pasukan kafir Quraisy akan membinasakan umat Islam sampai ke akar-akarnya. Maka Nabi saat itu, kekhawatiran Nabi adalah jangan-jangan mereka ini tidak pulang ke Mekah, tapi mereka nanti jangan-jangan hanya bergerak ke arah Mekah, kemudian nanti mereka akan bergerak masuk ke Madinah, kemudian menyerang masyarakat Madinah, padahal pasukan muslimin sedang konsentrasi di wilayah Uhud yang jaraknya dari kota Madinah saat itu sekitar 3 km. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk mengejar mereka, dan terjadilah peristiwa yang dalam sejarah Nabi SAW dikenal dengan Hamraul Asad. Maka dikejarlah yang posisi Hamraul Asad tidak terlalu jauh dari kota Madinah ke arah Mekah, dan orang-orang Quraisy ternyata sudah lebih jauh bergerak ke arah Mekah. Orang-orang kafir Quraisy berhentinya di arah lebih ke depan lagi, yaitu sudah arah ke Mekah. Kemudian ada rombongan dagang yang melewati kedua kumpulan itu, yang satu kumpulan muslimin bersama Rasul, yang satu kumpulan orang-orang kafir Quraisy.
Pada saat itu pasukan Quraisy yang sudah datang lebih awal rupanya menitip pesan lewat rombongan pedagang. Pesan yang berisi ancaman yang ditujukan pada umat muslim itu segera disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran mengabadikan kalimat Rasul dan para sahabat saat itu dan sekaligus ini sikap kita. Kalau kita khawatir tentang sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi, bahkan berhubungan dengan sesuatu yang sangat besar, itu masalah nyawa. Lihat ayatnya mengatakan alladzina qala lahumun nasa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang ketika orang-orang kafir itu berkata bahwa ini orang sudah berkumpul siap untuk menyerang kalian. Jadi bayangkan itu menakut-nakuti dengan cara itu, bahwa kalian akan bunuh, akan dihabisi. Ini orang sudah siap untuk itu. Ada dua hal yang menarik di ayat itu, karena ayat itu mengatakan fazadahum imana. Yang pertama kali muncul yang beriman ketika dapat ancaman itu adalah imannya nambah, imannya naik. Nah, iman yang naik itu menunjukkan bahwa betapa dia sangat percaya bahwa takdir Allah. Ini hikmah dari iman pada takdir. Bahwa mau ancaman sebesar apapun, mau itu konspirasi sebesar apapun, mau itu makar yang bahkan bisa menghilangkan gunung sekalipun, tapi kalau di sana tidak ada nama kita yang bakal celaka, maka tidak akan pernah celaka. Peristiwa ini memberi teladan pada kita bahwa bersikap tawakal dan berserah diri adalah sebaik-baiknya sikap, agar kita dilindungi dari segala perasaan gundah gulana, cemas, dan khawatir akan hal-hal yang akan menimpa kita. Dan berserah diri merupakan kunci umat muslim untuk menambah kadar iman dalam diri mereka. Nah, ketika Nabi dan para sahabat di Hamrul Asad itu diancam, yang keluar kalimatnya adalah yang pertama muncul dalam diri mereka bukan kekhawatiran sampai membuat mereka susah untuk bergerak, bersikap, tidak. Tapi yang muncul adalah fazad, maka bertambahlah iman mereka. Justru menambah iman mereka. Begitu sudah bertambah iman, yang keluar di lisan jadi indah sekali. Indah sekali, karena kalau dia muncul dalam dirinya adalah ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran, maka yang keluar di lisannya pasti berbagai macam hal yang menunjukkan dia sangat khawatir. Bahkan mungkin masalah yang sebenarnya kecil menjadi masalah besar di lisannya. Tapi kalau yang muncul adalah imannya, maka kemudian muncul kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalimat penting, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka memiliki rasa khawatir dan rasa takut bahkan tentang keselamatan jiwa mereka. Hasbunallah, cukuplah Allah. Jadi kalau ada orang mengancam, itu cukup, kita punya Allah SWT. Nggak usah khawatir, kita punya Allah. Wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik yang akan melindungi dan menolong kita. Jadi ini kekhawatiran tentang masa depan. Karenanya tentu bukan dari Islam ketika umpamanya kita bisa melihat bagaimana dahulu kerajaan-kerajaan para raja-raja dulu, seperti kalau kita lihat piramid Mesir umpamanya, disebutkan bahwa mereka membawa harta mereka, emas, perak mereka dikubur bersama mereka karena mereka takut miskin nanti di alam sana. Dan seterusnya, tentu itu bukan dari Islam. Karena orang sudah meninggal, sudah selesai, tidak ada harta yang dibawa, tapi yang dibawa adalah amal manusia itu. Karenanya, mari kita berlindung pada Allah SWT dari kekhawatiran ini, dan telah diberikan panduan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana menyikapi masa depan, bagaimana menyikapi peristiwa hari ini yang kegundahan itu mungkin saja terjadi, tapi orang beriman tidak boleh larut dalam kegundahannya, tidak boleh larut dalam kekhawatirannya, karena kita punya Allah, kita memiliki Rob yang maha segalanya, maka bersandarlah pada yang maha kuat, kita akan menjadi orang yang paling kuat. Seperti kalimat Rasul, orang yang paling kuat adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.